Ketika Tuhan membalik meja-meja di rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Salam. Ada satu peristiwa di dalam Injil yang mengejutkan banyak orang. Peristiwa ini tidak memperlihatkan Yesus yang lembut memeluk anak-anak, Bapak Ibu. Tidak memperlihatkan Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Di sini kita melihat sesuatu yang berbeda. Kita melihat Yesus yang berapi-api. Peristiwa itu terjadi di pelataran suci di Bait Allah di Yerusalem ketika Yesus memasuki rumah ibadah yang seharusnya penuh doa. Kisah ini dicatat oleh para penulis Injil di Injil Matius 22 ayat 12-13, di Injil Markus 11 ayat 15-17, di Injil Lukas 19 ayat 45-46, dan Injil Yohanes 2 ayat 13-17. Semua Injil mencatatnya, baik Injil sinoptik maupun Injil kasih karunia. Ketika Yesus masuk ke pelataran Bait Allah, ia tidak menemukan doa, Bapak Ibu. Ia tidak menemukan penyembahan. Yang ia temukan adalah pasar. Suara domba mengembik, suara lembu melenguh, koin-koin logam beradu di meja penukar uang. Orang tawar-menawar harga korban. Rumah doa berubah menjadi pusat transaksi. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Yesus membuat cambuk dari tali. Ia mengusir para pedagang. Ia membalik meja-meja penukar uang. Ia menjungkir balikkan kursi para penjual merpati. Dan ia berseru, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak marah tanpa alasan. Ia marah bukan karena ada orang bekerja, Bapak Ibu. Ia marah karena sesucian telah dikorbankan demi keuntungan. Ini rumah doa yang berubah menjadi pasar. Bait Allah adalah tempat di mana manusia itu bertemu dengan Allah. Disitulah air mata pertobatan itu jatuh, Bapak Ibu. Disitulah doa naik seperti dupa. Disitulah hati manusia itu menjadi pengampunan. Namun para pemimpin agama mengizinkan sistem perdagangan berkembang di situ. Memang benar, orang membutuhkan hewan korban. Memang benar, peziarah perlu menukar uang Romawi. Tetapi sistem itu berubah menjadi eksploitasi, Bapak Ibu. Harga dinaikkan, penukaran uang diperas, ibadah berubah menjadi industri. Tempat yang seharusnya penuh doa dipenuhi perhitungan keuntungan ini, Bapak Ibu. Tidak heran, ada kemarahan kudus dari Sang Mesias. Ketika Yesus membersihkan bait Allah, ia tidak sekedar menertibkan pasar, Bapak Ibu. Ia sedang melakukan tindakan profetis. Ia menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menerima agama yang menjadikan iman sebagai alat keuntungan. Itu poinnya. Nabi-nabi dahulu juga pernah menegur hal yang sama. Allah berkata melalui nabi, aku muak dengan korbanmu jika hatimu jauh dariku. Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa, tetapi juga untuk memurnikan ibadah itu. Dan pada hari ini, di pelataran Bait Allah, Yesus menunjukkan sesuatu yang sering dilupakan dunia. Kasih Allah tidak pernah menoleransi kemunafikan. Nah, pedagang di gereja zaman sekarang, saudara-saudari dan Bapak Ibu yang terkasih, jika kita jujur ya, kisah ini bukan hanya cerita 2000 tahun yang lalu. Kadang-kadang pelataran Bait Allah zaman dulu muncul kembali di dalam bentuk yang berbeda, Bapak Ibu. Hari ini kita melihat iman yang dijual sebagai formula keberhasilan. Mujizat yang dipasarkan seperti produk. Pelayanan yang berubah menjadi industri rohani, Bapak Ibu. Ada orang berkata, taburlah uangmu dan Tuhan pasti membuatmu kaya. Ada yang menjual benda-benda yang katanya membawa berkat. Ada yang menjadikan mimbar sebagai panggung popularitas. Iman berubah menjadi transaksi.
Padahal Injil berkata, keselamatan adalah anugerah. Anugerah tidak bisa dibeli, Bapak Ibu. Bait Allah yang baru. Namun Injil membawa kita pada kebenaran yang lebih dalam. Bait Allah bukan lagi bangunan batu. Rasul Paulus berkata bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus. Artinya, pelataran yang harus dibersihkan bukan hanya gereja, tetapi hati manusia. Kadang hati kita sendiri menjadi pasar, Bapak Ibu. Di dalam hati ada ambisi, ada keserakahan, ada ego yang berteriak lebih keras daripada dosa. Daripada doa juga. Kadang kita datang kepada Tuhan bukan untuk mencari Dia, tetapi untuk mencari berkat-Nya saja. Namun Yesus datang dengan kasih yang kudus. Dan seperti di Yerusalem dulu, Ia masih berani membalik meja-meja di dalam hati manusia. Ia membalik meja kesombongan, Ia membalik meja keserakahan, Ia membalik meja kemunafikan, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memulihkan rumahnya. Api yang memurnikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bayangkan kembali pelataran bait Allah setelah Yesus membersihkannya. Meja-meja terbalik, koin-koin berserakan, pedagang pergi, dan tiba-tiba pelataran itu menjadi sunyi. Di dalam kesunyian itu, orang mulai berdoa lagi. Orang sakit datang kepada Yesus, orang lumpuh disembuhkan, anak-anak memuji Tuhan. Ketika pasar pergi, doa kembali, Bapak Ibu. Ketika keserakahan pergi, kemuliaan Tuhan datang hadir lagi. Panggilan bagi gereja hari ini. Hari ini Tuhan mencari satu hal, bukan gedung yang megah, bukan organisasi yang besar, tetapi rumah doa. Rumah doa yang dipenuhi kerendahan hati, rumah doa yang dipenuhi pertobatan, rumah doa yang dipenuhi kasih. Dan jika ada meja-meja yang harus dibalik di dalam hidup kita, jangan takut, Bapak Ibu. Karena tangan yang membalik meja itu adalah tangan yang sama, yang suatu hari nanti dipaku di kayu salib. Di salib itu, Yesus tidak mengambil apapun dari manusia. Ia justru memberikan segalanya, kasih-Nya, pengampunannya, hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika hari ini Tuhan masuk ke dalam hati kita, apakah Ia menemukan pasar atau rumah doa? Kiranya Roh Kudus memurnikan gerejanya. Kiranya Tuhan membersihkan hati kita, supaya ketika dunia melihat gereja, mereka tidak melihat perdagangan agama, tetapi melihat sesuatu yang jauh lebih indah, rumah tempat manusia bertemu dengan Allah yang hidup. Amin.